Jadi hari ini aku sengaja bikin video khusus grebek bisnis orang, dan bisnisnya ini skalanya bukan main-main ya teman-teman. Bisnisnya sudah skala pabrik, dan kita akan ketemu salah satu ownernya yang bernama Ko Andre Kokois. Jadi kita akan langsung ke sana dan kita akan grebek bisnisnya dari dekat. Oke, stay tune teman-teman. Nah, kita udah sampai di kantornya My Fashion Grosir dan kita akan langsung ketemu sama ownernya. Nah, ini mobilnya nih, MFG juga dia. Yuk kita langsung masuk, kita ngobrol-ngobrol sama ownernya. Halo, selamat siang Andre. Waduh, dapat kesempatan untuk review kantornya MFG nih. Keren banget. Macet 9 jam tadi kemarin. Ini di sini semua internalnya ya, Ko ya? Internalnya. Oke. Aku tuh pengen belajar banget sama Ko Andre. Kira-kira tuh gimana sih tips suksesnya bisa jadi kayak Ko Andre gitu loh? Sukses Katanya kan modalnya dari dulu 2 juta ya katanya kok. Iya, modal awal 2 juta. 2 juta itu bikin pabrik gimana caranya? Enggak langsung. Oh, enggak langsung. Enggak langsung. Jadi dari 2 juta itu ya, aku putar, udah dapet customer base, segala macam. Baru 6 bulan aku mulai produksi sendiri, belum bikin konveksi ya. Masih pakai mitra. Mitra ya kan, karena saya ada uang apa, ya udah suruh mereka jalan. Mereka kan udah punya mesin. Ada beberapa yang saya tambahin mesinnya. Gitu. Kita berjalan sampai 2017. Saya bikin sendiri konveksi sekitar itu berapa ya, 40 mesinan lah ya. 40 mesin. 2017 tapi kan udah mulai lama. Karena apa? Karena saya ngebangun grassroots-nya dulu gitu. Kalau misalnya ujuk-ujuk aku bikin pabrik, siapa yang mau beli kan? Jadi itu sih step by stepnya harus natural. Udah 2018 baru bikin yang agak lebih banyak gitu. Sekarang posisinya setiap hari udah kejual berapa sih tuh? Sekarang sih average kalau misalnya per hari itu keluar 2.000 sampai 3.000. Wah, bisa dibayangin ya omsetnya berapa nih, gila banget sih. 3.000 pieces satu hari. Bener-bener. Ya karena kan aku berpromosi ya. Yang Gila hebat itu kalau gimana 3.000 tapi ecer retail itu hebat. Enggak lah, udah kalau 3.000 grosir pun untungnya luar biasa sih pasti. Pencapaian yang paling tinggi selama MFG ini apa kok? Pencapaian tertinggi. Buat sudut pandangku nih. Ya, sudut pandang. Sudut pandangku adalah gimana itu MFG bisa growth. Bukan masalah growth di omset doang. Oke. Tapi growth dari manajemen, sistem, ya kan? Terus tim, gitu. Makin kompak, makin dewasa, ya kan? Bahkan sampai akhirnya bisa menciptakan aplikasi. Wah, iya bener. Ini aplikasinya Ya iOS. lebih banyak didownload daripada Zara. pernah di atas Zara gitu. Nah, ini Android. Downloader Android sih udah 67.000. iOS itu kayaknya 15.000 deh. 15.000 tambah 67. Gila, udah ngalahin subscriber YouTube nih. Oke. Nah, kok sekarang aku boleh lihat gak pabriknya tuh di mana, tempatnya di mana? Boleh ya, ke sana ya. Aku tuh pengen belajar dulu nggak di kantor nih? Oh ya, boleh. Keliling kantor dulu lah. Boleh. Ya. Oke, nah ini ruanganku kan. Iya. Buat tamu, kalau mau discuss. Ini programmer, ini kanan, sana. Ini programmer. Oh, untuk apa namanya itu ya? Aplikasi MFG ya? Aplikasi ada dua di sini, iya. di luar sana. Oke. Keren. Jadi udah vlog sendiri. Ini tim
sales. Oke. Ini yang menghasilkan keuntungan paling banyak. Ini tim konten loh. Tim konten ya. Marketing. Oke. Lebih banyak sekarang konten marketing lah ya sebenarnya. Memang now. Yang megang ads ya, Bang? Ads kadang saya sendiri. Oh, masih. Masih pegang. Bisa Oh, iya, ya, iya. nggak jago lah. Belum bikin tim khusus. Karena kan ads kita tinggal bikin konten yang bagus. Ketika emang udah winning, Pakai ya itu udah terus. dijalan Iya, sendiri benar, kan, benar, gitu. benar, benar. Udah nggak perlu diutak-atik, basically gitu. Lantai 2-nya apa, Bu? Lantai 2 ini tempatnya si Cici, Catherine, saya untuk research. Ada tim orang pola, sampel, sama divisi custom. Divisi custom. Oh iya, ya. Ini terima custom ya MFG ya, kok ya? Iya, iya, iya. Jadi MFG itu ada saat ini ada 2 divisi ya. Ready stock grosir, yang di bawah semua sama custom. Oke. Nah ini pola, pola, terus ini di balik sini tuh yang divisi custom made yang di luar. Nah ini kenalin. Ini. Ini biasa. Itu kenalin. Halo Ji, ini yang selalu dikasih tahu sama Ko Andre nih, orang di balik layarnya MFG. Jadi intinya kalau buat subscriber Anthony, saya kasih tips. Bisnis harus ada 2 ya, maksudnya planning yang tepat sama konsistensi yang gigih. Saya pun banyak belajar konsistensi yang gigih dari istri saya ini. Harus keep produktif ya. Iya, aku lihat selalu sampai malam terus kerjanya, sampai pagi bukan malam lagi, kerja terus, hebat, ya, luar biasa. Nah ini tempat jahit sampel kan. Oh ini jahitnya ya? Ya ini bukan jahit produksi tapi sampel. Oh sampel-sampelnya. Jadi kan karena dari foto nih misal baju ini kita bikinin polanya dulu semua, udah digital semua MFG. Itu kelebihan MFG juga dibanding kompetitor gitu ya. Nah, ini kantor yang di sini. Kantor sini ya. Kita mau Oke. ke Pabrik. pabrik ya. Boleh. Oke. Nah, sekarang kita akan datang ke pabriknya MFG. Kita akan lihat kurang lebih seperti apa sih proses pembuatan akhirnya dari kain itu bisa menjadi baju yang kalian semua pakai. Nah, untuk sementara kita akan tanya-tanya selagi sampai ke sana. Oh, kira-kira kalau misalkan jadi entrepreneur tuh butuh nilai value apa sih kok yang harus dipunyain supaya bisa sukses seperti Ko Andre ini gitu kan. Value yang kalau sebagai sudut pandang entrepreneur ya, untuk sustain kamu harus punya nilai membantu, service, melayani, itu aja. Harus melayani ya. Yes, karena ketika kamu punya karakter seperti itu, kamu akan gampang untuk menemukan masalah yang dialami orang. Ketika kamu gampang menemukan sebuah masalah yang orang mayoritas alami, kamu bisa mencarikan solusinya. Bisnis kan itu kan, ada masalah, kita berikan solusinya. Kita ya, nilai tukarnya kan rupiah gitu kan. Dia beli solusi kita dapat rupiah. Dia dapat solusi dari kita. Solve, win-win solution. Ya. Itu. Kalau di MFG sendiri punya budaya nggak sih kok? Ada nilai yang dipegang gitu? Ada. Apa coba? Yang pasti budaya kita yang ini adalah Kaizen. Oh, Kaizen. Dari Jepang. Kita harus Apa itu? better improvement. Terus-terusan. Jadi hari ini lebih baik dari kemarin. Segala aspek. Itu ya kenapa MFG growth ya karena Kaizen itu sih. Kaizen terus ya. Kaizen terus. Oh, ini udah sampai ya ke itu ya? Iya, ini dia. Oh, iya. Nah, kita udah sampai nih ke tempatnya. Kita langsung masuk ke pabrik MFG. Ayo. Wah. Nah, ini pabriknya kok ya? Bukan pabrik lah, masih berantakan. Masih konveksi. Jadi semua bermula di sini ya kok ya?
Ya, kita mulai pertama di sini. Nah ini kalau misalnya dari awal di sini nih. Nah ini tempat ininya apa namanya? Keren. Potong ya. Nah ini tempat apa, kok ada ikan ya? Ini nggak Oh iya, pakai. ikan cupang. Ini mesin dulu pas zaman masker. Oh, ini jangan masker. Namanya band Oh, knife. masker sempat jual banyak berarti gue ya? Iya. Ini ada pakai mesin band knife. Nah. Ada juga kita pakai mesin pon tuh. Mesin pon. Yang di pon gitu loh masker dulu kan. Oh, oke. Jadi ya kalau mau pesen ya bisa lah, masih bisa. Masker ya. Bisa. Mau model apa? Sempat ambil untung banyak berarti kau ini. Ya juga lah. Ya. Ini Ini apa kok? Ini buat ini meja potong. Nah kalau ini di sana itu gudang kain. Oh, gudang kain. Gudang kain. Ini Ada kain dua. dari mana kok? Langsung ke dari pabrik kainnya. Pabrik tekstil. Indonesia atau? Indonesia. Oh, Indonesia ya. Saya selalu lokal. Oh iya, benar. Itu. Tagline-nya MV kan cintai produk Indonesia ya? Itu. Oh, oke. Oh, ini dulu waktu pertama kali buat kayak gini nih harus sudah siapin apa aja sih kok? Yang pasti pasar lah ya. Pasar dulu. ya, pasar dulu ya. Market dulu yang penting. Ah. Karena untuk bisa dikatakan kita manufaktur memproduksi itu pasti besar di modal mesin. Oh, mesin ya. Kalau kita udah keluar modal mesin tapi perputaran yang nggak ada ya repot. Iya. Tuh, jadi pertama pasti bisnis trading dulu. Mau trading dulu ya. Pasti. benar. Kalau misalnya emang goals kita emang jadi manufaktur baru nyicil. Kira seperti itu. Alat-alat yang mana tuh yang mahal kok? Yang mahal mana sih alatnya? Alat yang mahal banget sih nggak ada sih. Rata sih. Kainnya ya yang nyetok yang kayak itu. Ya kain lumayan kalau misalnya kita kain apa namanya dari pabrik kan MOQ-nya besar kan, minimum of quantity. Oh iya. Tuh jadi modalnya banyak di sana. Modalnya di kain Di kain ya? pasti. Kain sama mesin. Mesin jahit sih lumayan sih maksudnya kan. Kalau pasaran sih banyak yang murah ya. Yang merek Cina gitu. Tapi saya suka merek Jepang. Oh. Meskipun bukan produksi di Jepang ya, tapi di Taiwan. Oh. Jadi itu harga mesinnya sih 2 kali lebih mahal dari mesin jahit yang Cina pada umumnya Indonesia, konveksi Indonesia pada pakai ya. Emang lebih mahal di awal tapi panjang gitu, nggak pusing gitu. Jadi kalau mau bikin pabrik itu yang paling penting tuh harus putaran itunya dulu ya, tradingnya ada banyak dulu baru bisa masuk sini ya. Betul, kalau enggak nanti kita mesinnya buat apa nganggur kan? Nganggur ya, benar. Ayo kita naik ke atas yuk lihat yang jahit. Oke. Oh, Andri sendiri pernah nggak ngalamin masa yang paling sulit waktu bangun ini semua waktu itu? Ada kira-kira masalah apa nggak? Ada lah pasti efisiensi. Efisiensinya nggak tercapai. Pernah rugi ya sih? Pernah lah. Oh, pernah ya? Untuk konveksi ini apa namanya jahit pernah rugi. Kita produksinya boncos, maksudnya boncos itu nggak efisien, jadinya mahal. Ya karena nggak bisa dong kita jual terlalu mahal untuk reseller, ya akhirnya cut gitu loh, nggak ada profit gitu loh. Bahkan cut loss lah sih katakan bahasa sahamnya tuh. Rugi sampai berapa kok tuh? Ya fluktuatif sih itu nggak ada, tergantung desain. Kalau sampai ya pernah sampai puluhan sampai ratusan juta juga ada per produk gitu loh. Per produknya ya? Iya. Tapi ya intinya gitu sih Ton, apa? Nah bisnis itu kan kita kalau buat saya ya panjang. Jadi kan pasti ada tutup lah, nanti ada keuntungan yang nutup kerugian gitu loh.
Kira-kira seperti itu. Nah, Ko Andre sendiri waktu di awal mulai pertama kan trading, habis itu masuk ke manufaktur ini nggak ada perubahan signifikan, ada kesusahan atau apa? Ada lah, pasti. Karena pas trading dulu kan ya paling ngambil barang satu model 5 lusin, 10 lusin gitu kan. Terus ketika masuk ke produksi sekali satu model bisa 50 lusin, 40 lusin, stuck. Oh. Karena market saya dulu sebelum sebesar itu gitu loh. Jadi ketika langsung satu model produksi banyak banget ya udah. Nggak ada yang ngambil. Terus gimana? Puter otak, ngakalin. Waktu itu banyak, waktu itu pernah bikin rock flare namanya, flare skirt. Gimana nih banyak banget stoknya, diakalin. Di permak ditambahin belt, jasper. Oh, tambahin aksesoris ya. Dibikin ada suspendernya. Jadi produk baru. Iya benar. Itu dia intinya kreatif. Harus kreatif ya, benar. Nah, Ko Andre sendiri ini kan karyawannya total ada berapa? Kalau yang di sini 150 ada, 150 lebih. Total yang di perusahaan Fashion Grosir? Kalau semua sih bisa 250 sampai 300. Semua. Bahkan sampai lupa dia. Iya. Gitu. Dan Ko Andre sendiri ada nggak ke goalsnya nanti 5 tahun ke depan itu kira-kira pengen diapain sih, sebesar apa sih Fashion Grosir? Fashion Grosir intinya saya goalsnya adalah ekspor. Oh iya benar. Karena kan sekarang kebanyakan import ya. Betul. Saya mau counter ekspor, ningkatin kualitas lagi kan gitu. Karena kan pasar misalnya barang kita nih ya menurut kita lokal ya ini udah cukup gitu loh. Tapi kalau ekspektasi orang Jepang, orang Eropa pasti lebih tinggi lagi. Nah, itu dia bagaimana MFG ini saya bikin kualitasnya itu bisa gampang gitu, maksudnya sesuai spek. Mau bikin Eropa mau bikin ya ayo silakan gitu kan. Buat lokal bikin ayo gitu. Makanya saya punya tagline kualitas jujur. Kualitas jujur. Karena harga produk itu ya apa namanya murah atau mahal itu benar-benar emang kalau buat saya ya itu merefleksikan kualitasnya. Gitu. Karena saya pakai ambil profit itu fixed cost, bukan opportunity cost ya, opportunis gitu loh. Turun ya. Lagi naik saya tinggiin enggak? Saya fix flat. Kalau emang bahannya lagi mahal atau kualitas bahannya bagus, ya pasti kan lebih mahal. Itu aja sih. Goal saya itu ke depan bisa ekspor banyak, mempekerjakan lebih banyak orang. Itu sih goalnya. Kira-kira ada pesan nggak buat anak-anak muda kayak kita nih yang pengen apa namanya berkembang usahanya, apalagi punya karyawan sebanyak ini, ada pesan-pesan buat kita? Kalian harus punya visi yang panjang, ya kan? 5 tahun, 10 tahun sampai 25 tahun ke depan. Harus punya plan-nya. Ya kalau nggak sampai 25 deh, sampai 10 deh. Gitu loh. Jadi arah usaha kita tuh mau kemana? Itu penting. That's why kenapa ini usaha pertamaku loh. Iya. Ini beneran loh guys, ini usaha pertamanya dia, dan Ko Andre ini emang orangnya tuh data banget. Jadi dia tuh setiap kali bikin usaha itu planningnya tuh udah banyak banget. Jadi dia bener-bener rapi lah, orangnya bener-bener rapi. Orang pertama yang ketemuin ini bener-bener datanya tuh lengkap, bagus, keren banget. Jadi itu penting banget. Jadi jangan bisnis tuh jangan coba-coba lah. Kalau kata iklan, buat bisnis kok coba-coba. Kalau yang lain biasanya orang bisnis itu gagal dulu, Ko Andre nggak pernah gagal. Amin. Oke, mau ke ini, ke mana? Ke gudang. Oh, ada lagi? Ada gudang bajunya. Oh iya, boleh. Boleh. Ya. Oke, lanjutin gudang.
Nah, kita udah sampai di gudang ya? Gudang buat pengiriman ya. Kalau packing berarti di sini ya? Packing semua di sini. Waduh, kita harus lihat juga nih di sini ada apa aja. Gudangnya berantakan, udah nggak muat asli. Iya. Ini buat pengiriman ya? Ya, jadi 120 pieces ke pengiriman ini. Jadi tadinya ini kantor. Oh. Tadinya ini kantor nih, kantor saya. Wih. Ini bisa dikatakan properti yang pertama kali saya beli. Ini aset pertamanya? Aset pertama, ya. Wow. Masih pacaran saya sama pacar saya dulu. Beli ini. Tahun berapa nih, Bang? Ini beli 2014 ya kalau nggak salah. 2013 akhir deh. Oh. Cicilan bertahap waktu itu, gila sih. Nekat. Cash bertahap bukan cicilan bertahap, cash bertahap. Ini tadinya kantor, sekarang jadi barang semua. Ini tadinya garasi, dan biasanya dulu kalau makan siang pada di sini kebuka. Ini pun udah jadi gudang semua. Ini gudang utamanya. 2 lantai di kok? Ya, 2 di atas juga sama. Jadi alurnya MFG sendiri gimana sih, kalau mulai dari buat sampai ada order gitu? Pertama kan tadi yang di mana? Kantor pusat ruko itu. Di situ Cici apa segala macam, ada tim research, bikin ya kan, bikin pola, bikin sampel, terus fitting, oke, jalan produksi terus tadi tempat apa namanya, jahit, ya, kan dari potong, jahit segala macam, udah jadi ke sini. Nah, ke sini udah dimasukin rak lah apa ya kan, ketika publish ya udah ada orderan, diambil, packing dari sini, kirim dari sini. Oke. Jadi kayak biasanya juga kalau orang yang pada gosen tuh dari sini. Oh, gosen pada dari sini. Tapi harus koordinasi dulu sama tim customer service dan salesnya. Oke. Nah, kalau misalkan terakhir nih buat teman-teman, kalau pengen join MFG nih, apa yang harus dilakuin? Download aplikasi My Fashion Grocer sekarang juga. Iklan banget. Download aja. Download aplikasinya ya. Modalnya berapa sih pertama kali? Modal aku untuk grosir ya. Ini kan yang grosir. Grosir itu dalam artian di ini nggak ada merek, Ton. Oh, bisa bikin merek sendiri? Bisa. Oh, nggak private label berarti ya? Yes. Jadi kami sediain ready stock gitu loh. Kamu tergantung kreativitas kamu, skill bisnis kamu, skill marketing kamu gitu loh. Merekin sendiri gitu. Ada minimumnya tuh? Minimumnya satu model tuh 4 piece. Cuma 4 piece? 4 piece tuh. Gila, luar biasa ya. Oke. Jadi di aplikasi itu ya kalau misalnya ordernya makin banyak lebih murah harganya. Oh, iya. Gitu. Jadi yang banyak ngambil sekaligus banyak itu kadang mereka nge-resellerin lagi. Oh. Banyak. Banyak. Jadi nggak perlu dinamain, tapi maksudnya mereka ambil dari Ko Andre, nanti mereka yang namain punya brand orang lain lagi gitu. Iya, bisa. Dari private label di private labelkan lagi. Bisa gitu. Oke. Bahkan ada beberapa toko di Tanah Abang juga ngambil banyak langganan Sami. Oh, iya. Jadi udah jelas ya teman-teman, kalau misalkan mau private label belinya di My Fashion Grocer ya. Oke lah teman-teman, kita udah sampai di tempat penghujung acaranya juga. Terus ini juga yang terakhir. Thank you for watching. Terima kasih banget buat Ko Andre. Semoga semakin sukses. Amin, ya kan? Amin. Semoga bisa membeli properti lebih banyak lagi ya kan? First class. Amin. Sampai ketemu lagi teman-teman. See ya.